gue Natania Saka Faustin yang hari ini bakal mandu kalian sebagai host. Di sini kita ada kedatangan 5 narasumber nih guys dari kelas 12A yaitu Syaming. Boleh kali kenalan dulu? Oke, perkenalkan nama gue Prisil, biasa dipanggil Icil. Gue Kayla, biasa dipanggil Kayla. Gue Muti, biasa dipanggil Muti. Gue Prisilia, biasa dipanggil Prisil. Gue Rael, biasa dipanggil Rael. Oke, welcome hari ini ya guys. Ada Icil, Kayla, Muti, Icel, sama Rael. Oke, so first thing first kita mau ngebahas nih isu-isu dari relevansi Pancasila di kehidupan kita sekarang. Kalau menurut kalian Pancasila nih masih gimana sih di zaman modern kayak sekarang? Masih oke kah atau butuh perkembangan atau bagaimana nih? Oke, kalau menurut aku sih kalau Pancasila kan itu dia termasuk ke dalam ideologi terbuka ya. Bener, ideologi terbuka dia. Jadi dia itu sifatnya tuh dinamis. Jadi dia sangat fleksibel dengan perkembangan zaman. Jadi nilai-nilai Pancasila itu juga masih relate nih sama kehidupan kita sekarang dan di masa yang mendatang. Apalagi di era globalisasi kita sekarang ini ya Mut. Terutama kan kayaknya belakangan ini tuh gue masih denger isu-isu mengenai sila pertama kita, yaitu kan ketuhanan Yang Maha Esa nih. Harusnya kan kita tuh punya kesadaran di mana semua orang boleh beragama ya. Iya. Bener. Kalau menurut dari kalian nih, isu-isu mengenai pembangunan gereja yang masih terbatas tuh gimana tuh? Kayak misalnya kayak gak usah jauh-jauh deh di paroki kita Santo Albertus nih, paroki aku sama Rael ya. Pasti kalian tahu kalau misalnya paroki ini tuh dibangunnya masih lama banget. Kita bahkan butuh waktu sekitar 7 sampai 10 tahun buat paroki ini berdiri. Oh iya? Iya banget Cil. Masalahnya kalau sampai sekarang ini masih susah banget dapat perizinan. Kalau menurut kalian dari pandangan kalian sebagai anak Gen Z, harusnya kita tuh gimana sih penyikapan kita? Kalau menurut aku ya dari pandangan Boleh aku banget, pribadi, undang-undang itu sudah mengatur tentang kebebasan kita untuk beragama. Kita juga memiliki hak dalam kebebasan beragama. Jadi menurut aku untuk perizinan itu seharusnya dari pemerintah sendiri itu memberikan keleluasan atau kemudahan bagi umat-umat minoritas untuk menjalankan ibadahnya sendiri. Terutama kaum Nasrani ya. Karena kan kadang-kadang kita terjebak oleh diskriminasi dari kaum mayoritas, dari saudara-saudara di sekitar kita. Tapi kalau misalnya untuk sekarang ini di gereja tempat kalian sedang beribadah gimana nih? Mungkin kalian bisa sharing selain Muti. Oh, kalau di gereja aku ya kebetulan tuh gereja aku terbagi dua ya. Ada yang untuk sekolah minggu, ada juga yang untuk remaja sampai orang tua. Nah, karena gereja dibagi dua, jadi tuh yang di sekolah minggu itu kan deretan perumahan. Nah, yang punya rumah di daerah situ itu tuh sering komplain kalau misalkan tuh parkiran kita, Waduh, kebanyakan komplain. Ya. Ini gimana sih? Kok parkiran masih di sini? Loh, mau gimana? Itu kan rumah ibadah juga kan. Benar. Jadi emang harus ada saling toleransi antar Iya. kita ya. Tapi kayaknya toleransi di situ masih minim ya. Oke. Berarti masih butuh perkembangan banget nih. Iya, butuh banget. Kalau dari kalian ada yang mau sharing kira-kira? Kalau aku sih kayak kan gereja aku tuh termasuknya yang masih kayak di daerah-daerah yang penduduknya tuh emang benar-benar rapat banget, jadi ini Rapat. gereja, jadi sebelahnya tuh masih tetap rumah. Padat banget ya Cel ya. Waduh. Terus itu kadang nih ya kalau Hmm. kita lagi ada ibadah kecil atau kayak cuman kayak komsel gitu-gitu, pasti kan itu kan di hari-hari biasa kan, gak mungkin di hari Minggu. Nah di hari-hari tersebut tuh kadang ada aja orang yang tadinya kita lagi menyembah, lagi beribadah, tapi tuh jadinya kita tuh jadi kayak dikomplain gitu sama warga sekitar. Mereka jadi malah misu-misu sendiri ya. Itu agak annoying sih. Kalau dari Rael atau Kayla udah kali ya? Udah aman kalian? Di Aman. gereja aku bisa toleransi antar agama. Oke. Kalau begitu kayaknya kita semua agree kalau dalam relevansi ketuhanan Yang Maha Esa ini udah oke, tapi masih butuh perkembangan terutama dalam hal bertoleransi ya. Dalam kita berinteraksi antara satu dengan lain harus ada penghormatan ya, kayaknya gitu. Oke.
Kalau kali ini gue akan ngebawa kalian ke sila kedua, itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pasti kalian tahu banget nih mengenai cyberbullying, baik dari lokal maupun internasional. Kita juga tahu ada namanya physical bullying ya, bukan cuma verbal tapi juga secara fisikal. Kira-kira kalian lebih menarik untuk bahas sama yang mana nih duluan? Mau fisikal atau mau cyberbullying? Kayak physical oke deh. Fisikal dulu kali ya, boleh. Kita bakal mulai ngebahas dari kasusnya. Ada yang punya saran nggak ini guys? Kasusnya siapa? Mungkin Timothy Ronald. Oh iya, kayak Timothy Ronald lagi panas-panasnya ya dulu. Dulu ya viral banget. Viral banget sampai kita ya anak Unut, Udayana, Bali. Coba dong menurut Kalian gimana nih guys? Itu sebenarnya parah banget sih ya, karena kayak mahasiswa tiba-tiba dibully dengan kata-kata yang kejam banget. Sampai dia tuh kayak katanya ya itu sih gara-gara bunuh dirinya gara-gara itu. Terutama kalau misalnya kita tahu tuh sebenarnya Timothy ini bukan seseorang yang mengganggu kita banget ya, mengganggu sekitarnya enggak, tapi karena keterbatasan yang dia punya tuh malah jadi ada terjadinya pembulian yang menurut gue sendiri ya, menurut kalian juga pasti parah sih, sampai terbawa ke bagian bunuh diri itu. Kalau menurut kalian gimana sih cara kita nyikapin hal tersebut? Karena kan pastinya pembulian ini bukan kasus yang udah lama, tapi sampai sekarang masih ada terus-terusan. Menurut kalian gimana nih guys cara nyikapinnya? Kalau dari pandangan gua berdasarkan apa kayak berita-berita aku baca di artikel-artikel gitu, dia itu dibully karena punya keterbatasan. Betul, dalam mental ya. berkomunikasi juga susah ya. Jadi si Timothy Ronald ini dia mungkin agak berbeda, ya dia berbeda dari kita pada biasanya, sehingga dari Betul. perbedaan itu tuh timbul masalah-masalah, mulai dari konflik-konflik kecil pastinya dan menjadi berkembang menjadi konflik besar sehingga dapat menimbulkan pembulian. Maka dari itu menurut aku cara menyikapinya itu kita kayak dari sila pertama tadi. Betul, Yang betul. penting itu menghargai dan menghormati. Jadi walaupun kita berbeda-beda, mulai dari suku, ras, agama, Agama, budaya. keterbelakangan sosial, terbelakang sosial, itu tuh kita Harus mencoba untuk menyikapi gitu ya, menghargai, bener banget. Jadi sebenarnya itu sih menurut aku kunci hidup rukun itu saling menghargai dan menghormati. Kalau menurut aku sih kita kayak juga harus meminimalisir adanya sikap senioritas ya. Soalnya kan dari kasusnya si Timothy ini kita juga tahu kalau misalnya yang membuli dia itu kakak tingkatnya. Apalagi yang di luar image-nya bagus-bagus, nggak taunya melakukan kekerasan seperti itu. Jadinya kita dari pihak kampusnya pun aku rasa juga harus menerapkan sila pertama maupun kedua ini dengan lebih tegas ya. Benar. Kalau dari yang lain gimana nih? Ada opini kira-kira? Sama sih kayak Putih tadi, kayak kita harus saling menghargai, menghormati. Gitu-gitu ya. Tapi kampusnya juga menurut aku Kurang tegas ya? tegas dalam menyikapi hal tersebut ya, karena kan harusnya di drop out kan. Betul. Orang yang kayak gitu tuh nggak bagus guys, mentalnya tuh udah mental pembuli. Kalau udah mental pembuli gitu, untuk bertahan di universitas dan berubah juga rada-rada sulit ya, Cil ya. Tapi balik lagi karena mereka tuh rata-rata yang aku baca ya, dan aku tahu tuh yang membuli itu juga punya nama punya benar. privilege gitu, kekuasaan. Nah jadi kalau kayak gini tuh sebenarnya juga bingung guys. Kalau Sebenarnya kalau misalnya privilege itu kita juga nggak bisa bilang bingung sih, Cil, karena privilege-nya dia itu digunakan untuk hal yang nggak baik. Nah karena itu karena dia ngelakuin hal yang gak baik, harusnya kan dia dapetin hukuman yang setimpal kan. Cuma yang kita tahu apa? Kita nggak dapet informasi kalau misalkan dia di drop out dari kampusnya. Kampus Udayana loh, top 10 guys, top 10. bahkan dalam top 10 universitas pun gak menjamin kualitas mentalnya bagus ya. Jadi kita harus baik-baik dalam menerapkan penerapan Pancasila ini. Karena kalau misal kita cuma bisa ngafalin sila 1 sampai sila 5 mah gampang ya, setuju nggak? Gampang banget. Anak SD pun bisa. Cara merealisasikannya ya Bener susah. banget. Kalau misalnya gitu, kasus yang kali ini kita udah agree ya, kalau misalnya kita tuh harus mengembangkan adanya sikap toleransi antara satu dengan lain. Kita juga harus mengetahui, oh teman gue ada kekurangan nih, berarti kita harus saling merangkul ya, bukan malah membuli kayak yang ini. Oke, sekarang gue pengen bahas nih sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Nah ini luas banget menurut gue ya. Kalau menurut kalian
percakupannya luas banget gak sih? Luas. banget dong. Nah, kalau gue pengen angkat isu belakangan ini lebih ke arah Budaya, agama. mungkin bagian-bagian dari suku-suku ya. Oh boleh, Iya, budaya suku. berarti Kan kayak di sini gue sendiri bukan cuma dari suku yang kayak Jawa gitu-gitu ya. Pasti kan kita semua memiliki perbedaan gitu. Nah, gue pengen menyikapi bagaimana kalau misalnya kita lagi bercanda nih antara teman. Kadang-kadang kan ada yang bawa suku begituan ya, ras, suku, agama, budaya, dan bahasa. Kalau dari kalian sendiri, cara kalian untuk memaintain bagaimana sih supaya ini tuh nggak menyinggung loh? Karena kan unsur-unsur mengenai ras, suku, budaya, dan agama ini sangat amat rentan ya. Apalagi Indonesia kan multikulturalismenya kuat banget. Kayak kita tuh punya beribu-ribu bahasa daerah, kita juga punya beribu-ribu pulau, bahkan suku-suku pun banyak yang belum kita tahu nih. Menurut kalian gimana nih? Dari perwakilan Gen Z kita dari kelas 12A. Sebenarnya menurut gue itu tergantung orang masing-masing. Iya. Jadi Betul. kayak mungkin dia bisa kayak bawa hati atau dia kayak orangnya ya gimana ya? Legowo aja. Logowo. Itu balik lagi ke orangnya masing-masing. Tapi sebagai orang yang kayak kan beberapa orang ada yang suka bercandain seperti itu. Banyak banget. Dia juga harus ngeliat-liat orangnya ini legowo atau kayak dia malahan ke bawah hati. Iya. Dan dia tuh juga harus belajar yang balik lagi ke tadi menghargai. Kalian tahu juga kan kayak waktu dari isu yang waktu kita demo tuh mahasiswa. Nah, itu kan ada beberapa ras yang kebetulan di bawa-bawa ya. bawa-bawa ya. Apa tuh? Itu Cina. Chinese. Ya, suku Tionghoa ya. Iya benar. Kalau menurut kalian kira-kira gimana sih cara kita untuk meminimalisir adanya unsur anarkis? Karena kalian sendiri tahu kan kalau misalnya dari beberapa oknum-oknum tertentu tuh ada yang ingin memecah belah bangsa kita dengan cara anarkis tersebut. Menurut kalian gimana nih sikap kita sebagai Gen Z supaya kita sendiri nggak terjerat untuk kasus-kasus yang seperti itu tuh? Mungkin ada yang bisa kasih pendapat? Coba. Sebenarnya sih kayaknya lebih ke gimana cara kita menahan diri kita aja ya. Iya. Perbuatan kita dengan kesadaran diri kita. Jadi kalau misalkan dari diri kita sendiri aja kalau belum ada kesadaran, kita tuh mau nggak mau atau sadar dan nggak sadar pasti kita akan menyakiti orang lain dan Bener-bener. menimbulkan hal-hal negatif sih. Dan juga sih kalau menurut aku ya kalau untuk peristiwa demo kemarin itu sebenarnya kita juga bisa mulai dari diri kita sendiri. Betul, dari diri kita sendiri dulu ya. Dengan kita memiliki pola pikir yang sangat yang kritis, yang kita cari tahu nih kenapa nih kok gue tiba-tiba disuruh nyerang suku Tionghoa, kok tiba-tiba kayak gini itu menurut aku tuh sangat diperlukan karena kalau misalnya kita cuma nerima mentah-mentah informasi itu terus langsung dilakuin itu menurut aku tuh sama aja kayak SDM rendah. Jadi Betul. sebagai siswa yang berpendidikan, sumber daya manusia yang berpendidikan, kita seharusnya itu menggunakan pola pikir kita lebih baik lagi sih, karena ya kita juga sebagai generasi Yang muda masih masa bener depan lah. bangsa, Betul, emas kayak katanya. masa depan bangsa juga. Jadi menurutku dari kita menanggapi isu anarkis terhadap suku Tionghoa itu cara berpola pikir kita, cara berpikir kritis kita itu juga diuji ya. Harus diruncingkan ya, nggak boleh cuman ini kayaknya gue dapat dalam tanda petik cuan nih, gas lah udah, nggak boleh kayak gitu ya. Berarti kita harus Nyaring gitu ya. kita harus nyaring informasi yang Menurut gue sih benar. yang paling penting itu buat nanemin sikap toleransi dari diri kita sendiri. Dari kalau misalnya dari kecil itu kita tinggal di lingkungan yang benar-benar mengajarkan untuk kayak minimnya toleransi, itu akan ke bawah sampai kita gede nantinya. Dari pihak keluarga, Itu orang juga tua, penting. gitu banget penting ya. Penting. Kayak lingkungan bener ya, lingkungan kayak di sekolah kita pun kita juga harus kembangin yang namanya sikap kebersamaan ya guys. Oke, kita udah sampai di penghujung acara nih. Mungkin dari Icil, Kayla, Icel, sama Muti maupun Rael bisa kasih sepatah ataupun 2 patah kata yang untuk menutup sesi kita kali ini Coba kayak kasih paham kayak. dari relevansinya dan penerapannya gimana nih Kai? Jangan kebawa sama omongan orang lain guys. Intinya kita harus tetap saling toleransi, saling berpikir terbuka. Jadi sebelum melakukan tindakan sesuatu itu kita pikirin dulu apa manfaatnya, apa kerugiannya, apakah merugikan orang lain atau enggak.
Jadi kita harus berpendirian ya, kayak bener banget. Tambahan lagi guys, Boleh nih dari Cil. jangan terbawa arus pertemanan. Karena di era sekarang banyak banget pergaulan-pergaulan bebas dan kita harus gimana cara kita untuk gak terbawa arus tersebut. Oke. Jadi stay safe ya guys untuk kalian di luar sana, para generasi-generasi Z. Tolong banget kita harus tetap merasakan Pancasila yang ada, jangan sampai terkikis oleh globalisasi ya kawan buat teman-teman. Oke, for the ending kayaknya kita bisa ulangi nih slogan kita yang dari awal tadi. Ayo. Tarik guys. Ayo tarik. Tariknya gimana nih? Gini aja nih, tepuk tangan ya. We are Gen Z. Bye bye. We are Gen Z. Oke guys, balik lagi bareng gue Natania Selika. Kali ini kita bakal ada 2 sesi ya. Tadi kan gue udah membantu kalian di sesi 1. Kali ini gue mau memperkenalkan nih narasumber kita dari sesi yang kedua. Kita bakal deep talk lagi mengenai Pancasila. Kalian excited gak guys? Excited dong. Excited banget. Oke, kita mungkin mau perkenalan dulu. Kalian seperti yang kalian tahu, gue Selika sebagai host kalian hari ini. Aku Mikaela. Aku Kezia Marieta. Terus gua Mika. Oke, so welcome guys untuk podcast yang hari ini. Ada Mikaela, ada Kezia, ada Vika, dan juga ada Mika. Oke, buat kali ini kita bakal ngebahas isu-isu yang lumayan panas menurut gua waktu zamannya. Kayak untuk hari ini, kita tuh ada beberapa isu yang bener-bener digoreng lah, istilahnya dimasak sampai mateng. Panas banget Panas berarti ya. banget, bener banget ya. Jadi gue pengen ngebahas dari sila keempat. Tadi di sesi 1 tuh gue udah ngebahas sila 1, sila 2 sama sila 3. Dan kita tuh punya banyak pendapat, insight banget, banyak banget sih Ja. Boleh mungkin gue pengen minta pendapat dari kalian mengenai sila keempat kita, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan berdasarkan permusyawaratan perwakilan alias sila keempat. Kalau lambangnya sih di Pancasila tuh sebagai banteng ya. Oke. Sekarang gue pengen nanya nih, kalau menurut kalian, kita kilas balik sedikit ya. Kilas baliknya tuh kita ke tahun era 2019. 2019 ini kalian tahu nggak nih politik yang lagi kejadian apa? Kenapa tuh? Pemilu gak sih? Pemilu, bener banget, gila. Pemilu guys, jadi tahun 2019 kan kita ada pemilu untuk menentukan presiden maupun wakil presiden untuk periode sampai 2024. Kan waktu itu tuh banyak banget kubu-kubu yang kepecah nih. Kalau menurut kalian dinamikanya gimana sih? Bagus kah? Jelek kah? Atau gimana kalau menurut kalian? Sebenarnya ya bagus, berarti kan ada mereka tuh punya ketertarikan untuk ya membangun negeri ini sebagai pemimpin gitu ya. Tapi ya gitu, namanya politik pasti kan ada aja nih yang beroposisi, ada yang berlawanan gitu. Banyak banget clash-nya ya kalau Iya. misalnya dalam partai-partai begitu. Karena pasti memperebutkan kekuasaan juga akhir-akhirnya kan, namanya juga politik. Kalau menurut aku ya, dari pemilu pas itu calonnya Pak Jokowi sama Prabowo ya? Iya, Prabowo ya. Iya, Prabowo. Iya. Ini kan masih apa? Itu 2000 berapa tuh mikirnya? Betul 2019. Iya, di situ kan itu pas paslon kedua anak muda itu juga menunjukkan esensinya banget pas mereka tuh kayak milih Pak Gemoy tau kan? Iya. Itu mereka jadi diajak buat kayak biasanya kan anak muda lebih kayak golput kan. Mereka golput banget. Tapi gue juga bingung nih Fik. Waktu yang 2019 sampai 2024 ini kan banyak yang mihaknya lebih ke arah Pak Jokowi ya. Tapi waktu 2024 sampai 2029 kan Pak Jokowi ini mengangkat Gibran ya? Mas Gibran, anaknya. Nah kalau menurut kalian gimana nih? Kan kita Gen Z. Menurut kalian dinamikanya diangkatnya Pak Gibran ke publik kayak gini, oke nggak nih sebagai perwakilan anak muda seperti kita? Kalau menurut kalian gimana? Kalau pengangkatan Pak itu ada dua sisi. Oke, boleh tuh bisa di-share kali ke kita. Yang pertama itu ada mereka yang menganggap kalau ini tuh suatu Nepotisme. Iya, Nepotisme Mik, masa sih? Yakin lo? Menurut aku sih nepotisme ya. Oke. Iya, politik dinasti. Coba nih, rame sih ya. Mungkin
bisa kasih insight kali ini kayak politik dinasti. Mungkin ada beberapa pemirsa dari kita nih yang masih wondering, perasaan si Gibran bagus-bagus aja nih, perasaan dia oke-oke aja, gimana nih? Iya, nyangkut gitu. Sebenarnya kalau misalnya politik dinasti itu kalau misalkan dari bapaknya ini dia memberikan jabatan itu ke keturunannya gitu, misalnya ke anaknya, terus anaknya terus memberikan lagi ke cucunya, terus cucunya ke cicitnya lagi. Nah seperti itu seperti politik dinasti itu kayak gitu. Nah sebenarnya kalau misalnya dari menurut aku itu, kalau misalkan ya kita bukan negara Indonesia, kalau menurut aku itu ya nggak apa-apa aja asal hasilnya tuh masih bagus gitu loh. Masih oke? Iya masih oke. Oke. Cuman di sini kan kita kan orang Indonesia ya, dimana kan balik lagi ke rakyat. Kita Bukan- tingkat sensitivitasnya agak tinggi ya Mi, kalau terkait nepotisme gitu-gitu, KKN ya dikiranya dalam tanda KKN. petik. Nah, itu kan nggak boleh ya. Iya. Dan jadi balik lagi ke Orangnya kebalik kita. rakyatnya lagi. Gimana cara kita menyikapi hal tersebut ya? Iya. Bener. Mungkin Kezia ada gimana nih? Sebenarnya kalau yang Gibran ini agak pro kontra juga sih, karena dia sebelumnya kan udah pernah coba jabat juga jadi wali kota Solo ya. Jadi ya Progresnya bagus gak sih Nia? Gua dengar-dengar. aku dengar dari kayak aku baca-baca komen aja sih, sebenarnya tuh kayak bagus-bagus aja pembangunan segala macam. Oke, jadi menurut aku kalau misalnya emang kinerjanya bagus ya nggak masalah nggak sih, mungkin emang dia punya potensi dan kebetulan ayahnya itu juga emang udah pernah menjabat, jadi mungkin emang beberapa pandangan orang apalagi mungkin dari pengalaman masa lalu yang sempat KKN, jadi kayak takut ada terulang gitu. Takut ada clash lagi ya. Emang kalau udah kayak gini tuh susah, soalnya kita ada pengalaman masa lalu yang agak kelam ya. Oke, sekarang gue mau nanya nih. Sebenarnya gue juga cukup oke sih, karena waktu kita pemilu 2018 sampai 2029 ini peran masyarakatnya tuh lumayan gencar ya. Tapi yang gue agak singgung itu gimana cara kita menyikapi dalam hal pemilu, di mana rakyat-rakyatnya ini memiliki hak untuk berdemokrasi, tapi ada beberapa oknum yang justru ingin memecah belah kita. Jadi kita tuh masih kurang dapat menghormati satu sama lain. Kalian paham gak sih? Iya. Mungkin dari Mikaela ada insight ataupun opini tertentu? Sebenarnya sih balik lagi, menurut aku pemilu yang kemarin tuh untuk ukuran kita anak zaman sekarang itu udah bagus banget. Udah banyak banget yang ngevote dan yang lainnya. Cuman menurut aku balik lagi sih, mungkin karena problem di kita terlalu terpikat dengan salah satu paslon ya. Karena waktu itu kan Prabowo gencar banget sama yang jogetnya itu. Si Gemoy bener banget joget-jogetnya yang gak jelas itu. Dan menurut aku sih sebenarnya alasan memilih karena dia gemoy dan lucu itu alasan bodoh ya. Maaf banget agak kasar. Karena balik lagi, kita tuh mikirin masa depan Indonesia, bukan masalah pemimpin gemoynya gitu loh. Jadi kita sebagai anak muda dalam berdemokrasi tuh harus juga memiliki pro kontranya. Gimana sih si yang akan menjabat kira-kira apakah bisa memimpin kita menuju masa depan lebih cerah? Apakah paslon nomor 1, paslon nomor 2, paslon nomor 3 kira-kira gimana? Tapi kalau menurut gua selama kita masih belum ada clash ataupun kita masih bisa berdemokrasi dengan benar, harusnya sih aman-aman aja ya guys. Kalau dari kalian gimana nih? Ya kayak tadi sih jangan gampang terinfluence, apalagi kan pemilu itu kayak berapa tahun sekali. Dan juga buat bukan cuman kayak ketua kelas, bukan cuman buat sekelompok orang, tapi buat satu negara yang nantinya kan kayak sekarang nih lagi kita rasain gimana nih keadaan negeri kita setelah ada pemimpin baru. Mungkin bisa jadi pelajaran juga ya buat next pemilu kita bisa lebih kritis dan lebih bijak lagi. Kita juga bisa melihat gak sih sekarang juga banyak banget kayak wakil gubernur atau enggak pemimpin daerah, cuma kayak gubernur Shelley atau enggak yang di Maluku itu kan. Oh iya, nih. Ini insight yang oke banget dari Maluku Utara ya. Sekarang gue pengen ngebahas juga nih dari sisi sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti kalian tahu, kasus ketimpangan sosial itu tuh nggak sekali, nggak 2 kali kita alamin, banyak banget. Nggak usah jauh-jauh deh, pasti di sekitaran kita tuh ada aja. Aku boleh tahu pendapat kalian mengenai kasus ketimpangan sosial ini, gregetnya gimana sih di hati kalian tuh sebagai kan kita Gen Z nih. Gen Z kira-kira pendapatnya gimana? Ketimpangan sosial ya. Ya, boleh nih dari Mika, insight-nya gimana, Mik? Kalau menurut gua sih ketimpangan sosial ini kan udah dari lama ya. Dan kita udah mulai
grow accustomed to it, walaupun sesekali tuh kita masih ngerasa ini nggak adil. Tapi kalau misal kita ngeliat lebih jauh lagi, kasus dari ketidakadilan sosial ini itu memengaruhi dalam cakupan yang sangat amat luas. Gak cuma satu provinsi, tapi satu keadaan nasional. Contohnya misalnya kayak kita ngelihat kayak banyak demo dari buruh ke perusahaan ya teman-teman ya. Apalagi kalau misalnya kita ngelihat kok ada beberapa oknum yang kaya raya yang malah memonopoli. Mereka monopoli supaya mereka lebih kaya dan si miskin lebih miskin. Nah, gue pengen tahu tuh insight dari lu kira-kira gimana nih, Mi? Kayak pandangan lu gimana sih gitu loh. Kalau ketimpangan sosial ya, itu berarti kan kayak semacam ada yang di atas, ada yang di bawah. Yes, betul. Nah, kalau di situ kan berarti kan ya kita tuh kayak istilahnya tuh kayak harus peduli gitu loh sama orang. Oh, kita berusaha untuk lebih care ya. Iya. Oke. Yang tinggi tetap peduli sama yang rendah, yang rendah juga harus tahu diri. Iya. Kan anggapannya yang aku banyak kayak misalnya aku kaum pribumi, jadi aku harus benar dalam segalanya. Oh Kan tidak, nggak ya nggak bisa. Harus lihat dari kondisi juga bener atau enggak sih yang dilakuin gitu loh. Kayak gitu sih. Apalagi kalau misalnya kita udah ngebahasnya ke ranah-ranah ekonomi ya. Kan orang-orang pasti apalagi teman-teman tahu nih kayak waktu zaman COVID-19 ya, COVID-19. Pasti kan buruk banget ekonomi ya. Buruk Buruk ya. banget. Kayak bahkan gak usah jauh-jauh, mungkin dari kita ini mungkin orang tua kita sering ngeluh kayak aduh nih bahan pokok naik, apa-apa naik. Kalau menurut teman-teman, kita sebagai generasi muda, apakah yang bisa kita lakukan kira-kira supaya stick kalau keadilan sosial ini tuh bisa tetap dipertahanin? Kira-kira kalau dari Gen Z kita tuh bisa berusaha atau mengupayakan apa gitu? Teman-teman ada insight gak? Kalau menurut aku sih kita sebagai Gen Z jangan terpengaruh sama orang-orang yang lebih tua daripada kita atau yang di atas kita dalam hal korupsi ya. Karena ngaruh banget ya. Betul. Apalagi kita kan udah dapat akses kayak yang kemarin kasus LPDP. LPDP kalau emang nggak mau balik ke Indonesia karena ngerasa Indonesia kurang, jangan pakai LPDP gitu loh menurut aku. Mending pakai misalnya kayak beasiswa yang lain, entah Max, entah yang dari luar negerinya langsung, jangan pakai LPDP karena itu kan pakai pajak kita ya, dan kita tuh harus mengembalikannya itu ke rakyat, ke negara juga Supaya keseimbangannya tuh keadaan sosial bisa terwujud ya, Mik? betul banget. Kalau menurut kalian ada nggak sih contoh-contoh? Jujur ya, kalau menurut gua sendiri di Jawa Barat, Kang Deddy ya, KDM, Bapak Ayu KDM. Iya, itu role model yang menurut gua oke. Tapi kalau dari luar Pulau Jawa, kayak tadi Viko udah mention tuh. Siapa tuh Viko? Sherry Juanda. Mungkin ada kalian ada nggak sih yang dengar update tertentu gitu loh? Kalau dari gua, dia sering banget lewat di FYP gua, si Ibu Shirley ini. Gue juga sering muncul sih di TikTok, kayak itu menginspirasi banget ya, seorang pemimpin yang kayak dari gendernya mungkin kan nggak terlalu banyak ya wanita tuh bisa dapat kesempatan untuk memimpin, tapi dia ternyata punya kesempatan itu dan dia juga menggunakannya dengan sangat amat baik dan bijak. Dia kayak rutinnya mengunjungi masyarakat kecil, kayak berusaha untuk memeratakan supaya rakyat dia itu kayak mendapatkan haknya. Kalau misalnya emang ada yang kurang atau apa, dia bisa langsung tahu ya, karena kan dari kita lihat di sini pemimpin kita nggak semuanya bisa ngelakuin hal itu, walaupun itu sebenarnya kayaknya bare minimum nggak sih buat seorang pemimpin. Karena kalau misalnya dari sananya sendiri kan APBD harus dikelola dengan baik ya. Kalau misalnya nggak dikelola dengan baik, gimana kita masyarakatnya mau sejahtera? Bener gak? Kita udah bayar pajak nih, pajaknya malah dibuat korupsi, tikus berdasi. Mungkin dari Vika ada gimana nih? Oh, bener banget. Ngomong-ngomong tentang Gubernur Shirley nih, jadi fun fact, Gubernur ini sendiri tuh nggak pernah mau niatan terjun ke politik. Oh iya. Ya, jadi dulu tuh yang jadi gubernur kan yang nyalon suaminya kan. Tapi isu-isu ini katanya yang beredar di TikTok itu suaminya itu pas dia mau nyalek, dia itu kapalnya disabotase sama sama paslon lain, dan terpaksa Bu Shirley ini sama anak-anaknya tuh harus bangkit dan harus tetap menjalankan tugasnya dia. Iya, dan akhirnya dia sekarang bisa kita lihat dia kemajuan di Kota Maluku itu Luar biasa banget. ekonominya tinggi banget. Data ya, Vik ya? Iya. Aku tuh ngeliat grafik yang lihat tuh
Iya. Gitu banget ya. Berarti itu emang segator itu ya, membuktikan kalau kesetaraan gender, keadilan sosial di hidup kita di Indonesia ini masih belum luntur ya, puji Tuhan Iya. masih belum luntur. Semoga kedepannya sih makin berkembang lah ya, kita punya kesempatan yang sama memajukan bangsa ini gitu. Oke, sebentar lagi kita udah mau masuk ke penghujung acara nih guys. Oke. Kita bakal, aku mau nanya ke kalian nih, kira-kira berikan satu harapan kalian untuk bangsa Indonesia kita dalam mewujudkan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Mau dari mana nih guys? Oke, dari aku dulu coba ya. Dulu, Kak, Oke. boleh. Kalau dari aku sendiri ya, kalau misalkan kalian dapat jabatan dari rakyat, kalian itu harus gunakan dengan baik gitu loh. Jabatan, so seperti kayak Sally Johana tadi, dia itu sudah menggunakan jabatannya dengan baik, maka rakyatnya pun juga sungkem, iya gitu loh, jadi percaya banget sama si itu. Gak usah contoh, kan tadi kan kayak contoh baik terus kan ya, contoh buruk itu kayak gubernurnya Kalimantan Barat. Tau gak sih yang mobil dinas yang dibayar sampai 8,5 miliar? Iya, Katanya wajib ya. Wajib. tahu ya. Pejabat tuh lebih mentingin rakyat gak sih, bukan diri sendiri gitu. Nah iya kan, Ini gue suka agensi yang sekarang kita berani buat opini ya guys. Kita iya loh. harus begini lah buat perkembangan Indonesia. Heeh. Oke teman-teman, kita udah sampai di penghujung acara. Gua Sarika, aku Kezia, aku Tika, Aku Mika. Aku Mikaela. dan kita pamit undur diri untuk kali ini guys. Boleh kali soundcheck yang dari awal tadi? Oke. Closing dulu nih ya. Closing dulu. Ayo, siapa yang kok? 1, 2, 3. We are Gen Z. Kami dari B1 mengucapkan Bye-bye, Sanyo.